Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Top Joss. Rahasia terungkap di perayaan 120 tahun FIFA, Erick Thohir membocorkan peluang besar Timnas Indonesia untuk guncang Piala Dunia. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, diundang ke ulang tahun FIFA yang ke-120 di Istana Elysée, Prancis oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron. Dia berharap Timnas Indonesia bisa kembali bermain di Piala Dunia seperti pada tahun 1938. Di Prancis, Erick Thohir teringat pada masa-masa kejayaan sepak bola Indonesia, terutama saat Indonesia menjadi tim pertama dari Asia yang berlaga di Piala Dunia 1938 di Prancis. Menghadiri perayaan ulang tahun FIFA yang ke-120 di kediaman Presiden Prancis Emmanuel Macron, katanya dalam unggahan Instagram pribadinya. Prancis adalah tempat istimewa bagi sepak bola Indonesia karena menjadi tuan rumah Piala Dunia 1938. Saat itu Indonesia yang dulu disebut Hindia Belanda menjadi negara pertama dari Asia yang ikut serta, tambah Erick. Dia juga berdiskusi dengan Presiden FIFA Gianni Infantino dan tokoh-tokoh sepak bola lainnya tentang bagaimana sepak bola bisa menyatukan semua orang di dunia. Indonesia memang pernah bermain di Piala Dunia dan bahkan menjadi tim Asia pertama yang berpartisipasi. Namun, saat itu Indonesia dikenal dengan nama Hindia Belanda. Setelah itu, Timnas Indonesia belum lagi bermain di Piala Dunia, tapi sekarang mereka memiliki kesempatan karena sedang berjuang di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan tambahan slot untuk Asia di Piala Dunia 2026 menjadi 8 tambah 1 melalui jalur playoff, peluang Timnas Indonesia semakin terbuka lebar. Erick Thohir berharap agar Timnas Indonesia bisa mengulang prestasi mereka dan tampil di Piala Dunia 2026 yang akan diadakan di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Semoga kita bisa lolos ke Piala Dunia di Amerika Serikat pada 2026, tutup Erick Thohir. Kejutan besar, Leverkusen terjungkal. Atalanta, sahabat mahkota Liga Eropa Italia, pamerkan kehebatan dengan 6 wakil di Liga Champions. Atalanta memenangkan Liga Eropa 2023-24. Dan hal ini berpengaruh pada jumlah tim Italia di Liga Champions musim depan. Ada kemungkinan besar Serie A akan mengirim 6 tim ke kompetisi tersebut musim depan. Atalanta berhasil mengalahkan Bayer Leverkusen dengan skor 3-0 dalam pertandingan final di Stadion Aviva, Dublin, Irlandia, Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Semua gol dicetak oleh Ademola Lookman. Kemenangan ini membuat Atalanta meraih trofi Eropa pertamanya sejak klub berdiri pada tahun 1907. Prestasi klub dari kota Bergamo ini juga berdampak langsung pada wakil Italia di kompetisi Eropa. Jumlah peserta fase grup Liga Champions bertambah menjadi 36 dari sebelumnya 32. Sebagai hasilnya, beberapa negara akan memiliki lebih banyak wakil. Serie A telah memastikan mengirim 5 tim langsung ke fase grup Liga Champions 2024-25. Mereka akan mendapat tambahan 1 wakil berdasarkan koefisien UEFA. Karena Atalanta kemungkinan akan finish di posisi 5 klasemen Liga Italia 2023-24, slot tambahan itu akan turun ke posisi 6. Saat ini, AS Roma dapat bernafas lega. Atalanta secara otomatis lolos ke Liga Champions 2024-25 sebagai juara Liga Eropa 2023-24. Dengan demikian, Italia akan diwakili oleh 6 tim di Liga Champions 2024-25. Tim-tim tersebut adalah Inter Milan, AC Milan, Juventus, Bologna, Atalanta, dan AS Roma. Italia bisa bangga karena memiliki jumlah wakil terbanyak di Liga Champions musim depan. Sementara itu, Spanyol, Inggris, dan Prancis hanya akan mengirim 4 wakil dan Jerman mendapat 1 tambahan sehingga mereka akan diwakili oleh 5 tim. Jumlah 6 tim ini adalah yang terbanyak dari satu negara sepanjang sejarah Liga Champions. Italia dan Serie A layak untuk merasa bangga atas prestasi ini. Jordi Amat bikin heboh. Respons mengejutkan pasca dipanggil kembali ke Timnas Indonesia. Persiapan menghadapi duel sengit dengan Irak dan Filipina terungkap.
Bek Timnas Indonesia Jordi Amat memberikan tanggapan setelah namanya resmi masuk dalam skuad untuk menghadapi Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan akan memainkan 2 laga terakhir di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka akan menghadapi Irak pada 6 Juni dan Filipina pada 11 Juni 2024. Untuk mempersiapkan laga ini, pelatih Shin Tae-yong memanggil 22 pemain terbaik, termasuk Jordi Amat. Pengumuman pemanggilan pemain ini telah dirilis oleh PSSI sejak 16 Mei lalu. Namun, Jordi Amat baru saja mengungkapkan perasaannya terkait pemanggilan ini. Bek Timnas Indonesia tersebut merasa senang bisa kembali bergabung dengan skuad Garuda, terutama karena sebelumnya ia sempat absen membela tim. Jordi Amat terpaksa absen pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret lalu saat melawan Vietnam karena cedera. Pada saat itu pemain berusia 32 tahun tersebut masih dalam proses pemulihan sehingga harus absen pada 2 pertandingan melawan Vietnam. Kini bek Johor Darul Takzim tersebut merasa gembira karena bisa kembali memperkuat Timnas Indonesia. Hal ini diungkapkan Jordi melalui akun Instagram pribadinya. Garuda memanggil Amat senang, tulisnya seperti dikutip dari Instagram pribadinya. Kehadiran Jordi Amat diharapkan dapat memperkuat lini belakang tim asuhan Shin Tae-yong. Sebelum menghadapi Irak dan Filipina, Timnas Indonesia juga dijadwalkan menjalani laga uji coba melawan tim asal Afrika, Tanzania. Laga uji coba ini bertujuan sebagai persiapan bagi Timnas Indonesia menghadapi Irak dan Filipina. Tim Merah Putih bertekad meraih hasil maksimal dalam 2 laga tersebut, terutama karena pada leg pertama melawan Irak dan Filipina, mereka meraih hasil yang kurang memuaskan. Jay Itzes buat gebrakan tak terduga. Siap jadi striker bahkan kiper untuk Timnas Indonesia. Cerita menarik di balik keputusan mengejutkan ini. Bek Timnas Indonesia Jay Itzes menyatakan kesiapannya untuk bermain di posisi apapun, termasuk striker atau kiper, demi membantu skuad Garuda. Jay Itzes baru saja melakukan debutnya bersama Timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Debutnya berlangsung saat melawan Vietnam di grup F, putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Setelah debut tersebut, Jay Itzes merasa sangat senang dan antusias. Dia mengungkapkan keinginannya untuk membawa Timnas Indonesia melangkah lebih jauh dalam kualifikasi ini. Saat ini, Timnas Indonesia hanya memiliki 2 pertandingan tersisa di putaran kedua, yaitu melawan Irak dan Filipina. Timnas Indonesia saat ini berada di posisi kedua klasemen grup F dengan 7 poin. Mereka hanya membutuhkan 1 kemenangan lagi untuk memastikan lolos ke putaran ketiga. Jay Itzes menegaskan bahwa dia siap membantu tim dengan cara apapun untuk mengamankan tiket ke putaran ketiga. Pemain yang saat ini bermain untuk Venezia FC itu mengatakan, "Bagi saya pribadi, saya hanya ingin membantu tim dengan cara apa saja yang memungkinkan." Seperti yang dikutip dari laman resmi FIFA. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Jay Itzes bahkan menyatakan tidak keberatan jika harus bermain sebagai striker atau bahkan kiper. Menurutnya, posisi apapun yang diberikan kepadanya tidak akan menjadi masalah karena dia ingin memberikan yang terbaik untuk tim Merah Putih. "Jika saya harus bermain sebagai kiper atau striker, itu tidak masalah," tegas Bang Jay. Jay Itzes yang biasanya bermain sebagai bek tengah menegaskan bahwa dia siap bermain di posisi manapun, termasuk kiper jika dibutuhkan oleh tim. "Anda tahu saya cuma mau membantu tim dan kami punya pekerjaan yang harus diselesaikan. Jadi, kami akan berusaha menuntaskannya," pungkas Itzes. Bikin gempar. Rahasia kelam di balik kekalahan beruntun Vietnam dari Timnas Indonesia. Apa yang belum diketahui publik? Pertarungan antara Timnas Indonesia dan Vietnam akan berlangsung lagi dalam ajang ASEAN Cup 2024. Kedua tim ini akan saling berhadapan untuk merebut gelar juara dengan mengatur strategi mereka secara cermat. Dalam turnamen yang berlangsung dari 23 November hingga 21 Desember 2024 ini, Indonesia dan Vietnam tergabung dalam grup B bersama Filipina, Myanmar, dan Laos.
Pertemuan di ASEAN Cup 2024 menjadi istimewa karena merupakan kali keempat kedua tim bertemu sepanjang tahun ini. Sebelumnya, Timnas Indonesia telah berhasil mengalahkan Vietnam dalam 3 pertemuan di 2 kompetisi berbeda, yakni Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Prestasi ini tentu menjadi dorongan bagi Indonesia untuk mempertahankan performa terbaik mereka. Namun, Vietnam memiliki tekad untuk membalas kekalahan mereka dalam 3 pertandingan sebelumnya. Pelatih Vietnam Tran Chong Min yakin timnya dapat mengungguli Indonesia di ASEAN Cup 2024. Menurutnya, dalam pertandingan sebelumnya melawan Indonesia, Vietnam belum menggunakan skuad terkuat mereka. Dalam pertandingan Vietnam yang kalah dari Indonesia tahun ini, kami belum menggunakan skuad terkuat, kata Chong Min dalam wawancara dengan Dan Tri VN. Chong Min yakin Vietnam memiliki skuad yang mampu untuk mengalahkan Indonesia. Dia menegaskan bahwa 3 kekalahan sebelumnya bukanlah indikator sebenarnya tentang kekuatan timnya karena Vietnam belum memainkan skuad terbaik mereka. Meskipun mengakui bahwa Indonesia memiliki kekuatan lebih dengan adanya pemain naturalisasi, Chong Min percaya bahwa sepak bola Vietnam memiliki pemain yang berkualitas. Dia optimis bahwa jika Vietnam dapat memanfaatkan pemain yang ada dengan maksimal, mereka akan menjadi ancaman serius bagi semua lawan di Asia Tenggara. Skandal terbaru di Timnas Indonesia, Jordi Amat dapat ancaman serius. Siapakah pesaing tak terduga yang akan gantikan posisinya sebagai starter? Jordi Amat sekarang menghadapi kompetisi baru di Timnas Indonesia, di mana pesaingnya memiliki level permainan yang lebih tinggi darinya. Terakhir kali Amat bermain untuk Timnas Indonesia adalah pada Piala Asia 2023 ketika Jay Itzes belum bergabung dengan tim Merah Putih. Saat itu Amat memainkan peran penting dalam membawa tim Indonesia mencapai babak 16 besar. Waktu itu Jay Itzes sudah memiliki status WNI, tapi ia melewatkan batas pendaftaran pemain untuk Piala Asia 2023. Saat itu Amat menjadi pilihan utama di lini belakang, meskipun terlihat ada penurunan performa. Namun dalam pertandingan melawan Jepang, Amat melakukan kesalahan pada menit awal dengan menyebabkan penalti bagi lawan. Dengan usianya yang sudah 32 tahun, ia juga berada di atas rentang usia pemain yang biasanya dipilih oleh pelatih Shin Tae-yong. Pada kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Maret, Amat mengalami cedera sehingga absen dari panggilan timnas. Sementara itu, Jay Itzes tampil gemilang dalam 2 pertandingan melawan Vietnam dengan mencatatkan 2 clean sheet dan 1 gol. Setelah 3 bulan absen karena cedera, Amat kembali dipanggil untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Juni. Meskipun dipanggil kembali, Amat menyadari bahwa peluangnya untuk menjadi starter tidak sebesar sebelumnya, terutama dengan performa Itzes yang impresif dari Serie B Italia. Itzes memiliki potensi untuk bermain di Serie A musim depan, sedangkan Amat telah meninggalkan Eropa selama 2 musim terakhir setelah bergabung dengan Johor Darul Takzim di Malaysia. Tanda-tanda penurunan performa Amat sudah terlihat sejak awal kualifikasi Piala Dunia 2026, seperti gol bunuh diri dan kehilangan bola yang berujung pada gol lawan. Jika pelatih Shin Tae-yong memprioritaskan usia, maka trio bek tengah Indonesia kemungkinan akan terdiri dari Itzes, Rizky Ridho, dan Justin Hubner. Bikin geger, rekan Bagot tolak Timnas Indonesia malah diserbu pengagum baru. Apa yang terjadi di balik keputusan kontroversial ini? Penggemar Elkan Bagot tampaknya semakin bertambah meskipun bek Timnas Indonesia tersebut tidak memenuhi panggilan untuk memperkuat tim Garuda. Seperti yang diberitakan sebelumnya, Elkan Bagot tidak masuk dalam daftar 22 pemain yang dipanggil oleh pelatih Shin Tae-yong. Para pemain ini dipersiapkan untuk laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada bulan Juni mendatang, Timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Irak dan Filipina dalam 2 pertandingan terakhir Grup F. 1 tiket tersisa di Grup F akan diperebutkan oleh Timnas Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Timnas Indonesia lebih diunggulkan untuk lolos karena hanya membutuhkan 1 kemenangan lagi dari 2 laga tersisa yang akan dimainkan di kandang sendiri. Sebelumnya, Elkan Bagot juga tidak dapat memperkuat Timnas U23 Indonesia di ajang Piala Asia U23 karena tidak dilepas oleh klubnya, Bristol Rovers. Ketika Garuda Muda menghadapi Guinea U23,
di laga playoff untuk penentuan lolos Olimpiade Paris 2024. Elkan Bagot juga tidak memberikan respons meskipun kompetisi yang dijalani Bristol Rovers di Inggris telah berakhir. Elkan Bagot tampaknya lebih memilih untuk pergi berlibur ke Maladewa daripada memenuhi panggilan timnas Indonesia. Memang Elkan tidak dilepas oleh klubnya saat ajang Piala Asia U23, ujar Ketum PSSI Erick Thohir dalam wawancara bersama Rossi. Tapi ketika terakhir di laga playoff, dia memutuskan untuk melakukan kegiatan lain, yaitu saya tidak bisa komentar karena itu kan hak pribadi. Tidak dipanggilnya Elkan Bagot ke dalam skuad timnas Indonesia sempat membuat namanya menjadi trending topik di media sosial. Untuk menghindari cibiran atau hujatan dari warganet, Elkan Bagot mengunci kolom komentar pada foto-foto liburannya di Instagram. Namun meskipun ia mengabaikan panggilan timnas Indonesia dan mengunggah foto liburannya, penggemar Beck berusia 21 tahun tersebut justru semakin bertambah. Jumlah pengikut di akun Instagramnya bertambah sekitar 20.000 hanya dalam waktu 1 minggu. Misteri terungkap. 5 negara peserta Euro 2024 yang pernah versus timnas Indonesia, siapa yang tidak tahan dengan kekuatan skuad Garuda? Nomor 1 bakal buat kamu terkejut. Euro 2024 akan berlangsung di Jerman dari 14 Juni hingga 14 Juli 2024. Sebanyak 24 negara akan berpartisipasi dalam turnamen 4 tahunan ini. Dari 24 negara tersebut, 5 diantaranya pernah berhadapan dengan timnas Indonesia dalam laga uji coba. Berikut adalah 5 negara peserta Euro 2024 yang pernah melawan timnas Indonesia. 5. Kroasia. Timnas Indonesia pernah menjalani tur Eropa Timur pada tahun 1956 dan salah satu lawan mereka adalah Kroasia, yang saat itu masih merupakan bagian dari Yugoslavia. Dalam pertandingan tersebut, timnas Indonesia kalah dengan skor 25. 4. Republik Ceko. Pada tur yang sama di tahun 1956, timnas Indonesia juga menghadapi Cekoslovakia, yang sekarang telah terpecah menjadi Republik Ceko dan Slovakia. Timnas Indonesia kalah dengan skor 1-5. Namun 18 tahun kemudian, pada 17 Desember 1974, kedua tim bertemu lagi dan timnas Indonesia berhasil menahan imbang Cekoslovakia dengan skor 1-1. 3. Denmark. Timnas Indonesia pernah bertanding melawan Denmark pada 3 September 1974. Dalam pertandingan tersebut, timnas Indonesia kalah telak dengan skor 0-9. Meski prestasi sepak bola timnas Indonesia masih tertinggal jauh dari Denmark, yang kini menempati peringkat 21 dunia, perlahan-lahan Indonesia mulai meningkatkan level permainannya. 2. Belanda. Timnas Belanda yang sering disebut sebagai timnas pusat karena banyaknya pemain mereka yang bergabung dengan timnas Indonesia telah 3 kali bertanding melawan Indonesia. Timnas Indonesia selalu kalah dalam pertemuan. Pertandingan terakhir berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno dan dihadiri oleh pemain-pemain terkenal Belanda seperti Arjen Robben dan Robin van Persie. 1. Turki. Pertemuan antara timnas Indonesia dan Turki terjadi di level U23, tepatnya pada ajang Islamic Solidarity Games 2013 yang diadakan di Palembang, Sumatera Selatan. Setelah bermain imbang selama 90 menit, pertandingan dilanjutkan ke adu penalti. Timnas Indonesia U23 menang dengan skor 7-6 dan memastikan tempat di final. Sayangnya mereka kalah dari Maroko di final meskipun sebelumnya mengalahkan Maroko U23 di fase grup. Itulah 5 negara peserta Euro 2024 yang pernah berhadapan dengan timnas Indonesia dalam berbagai laga uji coba.